Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pertemuan minggu 4. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi lanjutan dan koefisien kontingensi. Ini lanjutan dari materi minggu lalu ya, teman-teman. Oke, pertama kita bahas dulu, ini refresh. Untuk korelasi merupakan suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen ataupun variabel bebas atau variabel X ya teman-teman dengan variabel dependen atau tidak bebas atau variabel Y. Apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tidak bebas, ini akan disebut dengan korelasi parsial. Nah, apabila beberapa variabel independen bebas dihubungkan lebih dari satu variabel dependen tak bebas, ini disebut dengan korelasi berganda. Bentuk hubungan dalam analisis korelasi yang pertama ada hubungan simetris. Gimana sih kalau hubungan yang simetris? Kita lihat untuk hubungan yang menyatakan sifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi. Dalam bentuk hubungan ini tidak diketahui dengan pasti variabel bebas yang mana, variabel terikatnya yang mana, karena kedua variabel tidak saling mempengaruhi sama sekali. Contohnya, hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Belum tentu berpakaian mahal akan terlihat menarik, dan juga misalnya kita berpakaian menarik, belum tentu pakaiannya mahal gitu ya. Selanjutnya ada hubungan antara positif antara banyak penonton sepak bola dengan tingkat kerusuhan. Belum tentu kalau penontonnya banyak maka akan rusuh gitu ya. Hubungan antara burung gagak dengan kematian. Belum tentu apabila ada burung gagak di atas rumah ataupun hinggap di sekitaran rumah, belum tentu orang yang dihinggapi rumahnya akan mengalami kematian dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari lebih lengkapnya. Selanjutnya ada hubungan kausal. Hubungan kausal antar dua variabel atau lebih bersifat mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam bentuk ini, hubungan diketahui dengan pasti atau dapat dibedakan variabel bebas dan terikatnya. Contohnya hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan seseorang. Variabel X-nya teman-teman ketahui. Variabel X-nya adalah tingkat pendidikan dan variabel Y-nya kemampuan kerja seseorang. Misal, kalau kita lihat di sini kan variabel X-nya adalah tingkat pendidikan. Misal pendidikan dia S1, S2, S3, nggak ada S4 ya. Nah, untuk pekerjaan akan diminta spesifikasi tertentu. Contohnya, kalau misalnya di bidang pendidikan, kalau misalnya mau jadi dosen dan mengajar mahasiswa tingkat strata 1 atau S1, minimal yang dibutuhkan pendidikan terakhirnya adalah S2. Kalau misalnya mau mengajar yang mahasiswa tingkat strata 2 atau S2, maka minimal yang diminta adalah S3, kayak gitu ya. Nah, ini yang terakhir ada hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan antar dua variabel atau lebih bersifat saling mempengaruhi, di mana kedudukan variabel X dan Y saling bergantian, di mana variabel X dapat mempengaruhi variabel Y dan begitu pun sebaliknya. Contoh, hubungan antara motivasi kerja dan prestasi kerja. Variabel X-nya adalah motivasi kerja yang mempengaruhi prestasi kerja. Nah, ini dapat dibalik, prestasi kerja bisa mempengaruhi juga motivasi kerja. Pada saat prestasinya meningkat, motivasinya langsung menggebu-gebu, juga akan meningkatkan produktivitasnya. Jadi untuk variabel di atas maka berlakulah hubungan interaktif atau timbal balik. Selanjutnya dalam analisa korelasi di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut dengan koefisien determinasi. Ini sudah kita bahas minggu lalu teman-teman untuk koefisien determinasi atau koefisien penentu. Juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi gitu ya. Jadi kemarin ada koefisien determinasi dan juga ada koefisien korelasi yang sudah kita bahas minggu lalu. Dengan kata lain, analisis regresi menjawab bagaimana pola hubungan antar variabel ya. Ini keywordnya, analisis regresi
menjawab bagaimana pola hubungan antara variabel. Kalau analisis korelasi, kita mau tahu berapa erat atau bagaimana sih keeratan hubungan yang ditingkatkan dalam persamaan regresi. Kedua analisis ini biasanya dipakai secara bersamaan. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R dan determinasi dengan R kuadrat atau R square. Oke, di sini bisa dilihat pada saat mendekati 0, maka semakin lemah korelasinya. Kalau sama dengan 0, maka tidak ada korelasi. Berarti pada saat titik ini tidak ada korelasi. Harga R bergerak antara -1 dan 1. Dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak langsung atau tidak langsung atau korelasi negatif, dan tanda positif menyatakan bahwa korelasinya langsung dan bersifat positif. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya makin ke sini, nilainya makin ke sini, itu semakin besar korelasinya. Gitu bedanya kalau ke arah kanan dia nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pola hubungan pada diagram scatter plot. Nah, di sini ada variabel Y dan variabel X yang teman-teman juga sudah pelajari. Variabel Y itu untuk yang sifatnya vertikal, kalau yang horizontal adalah variabel X. Yang pertama kita lihat di sini. Hubungan positif jika X-nya naik, maka Y-nya juga naik, dan jika X-nya turun, maka Y-nya juga turun. Jadi kalau kita lihat ya, kecondongannya di sini bergeraknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, sedangkan kalau yang negatif bergeraknya dari kanan atas ke kiri, dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Teman-teman tinggal lihat aja gambarnya. Pada saat tidak ada hubungan, maka dia akan menyebar seperti ini gitu. Ini juga sudah dibahas di minggu lalu, teman-teman bisa baca pada materinya masing-masing. Ini masuk ke dalam tingkat korelasi dan hubungannya. Nah, ini juga merupakan pedoman tingkat korelasi. Teman-teman bisa cek pada saat nilainya dia 0 sampai 0,9, maka sangat lemah. 0,2 sampai 0,39, maka dia lemah. Cukup kuat dan sangat kuat sampai maksimal di 1, gitu ya. Oke, di sini dalam pedoman memilih teknik korelasi. Ada berbagai macam cara mengujikan korelasi atau mau tahu berapa sih hubungannya atau berapa sih keterkaitannya nih variabel-variabel yang akan diteliti. Itu ada berbagai macam teknik yang dapat digunakan. Yang pertama teman-teman bisa lihat pada saat data pengukurannya nominal, maka akan digunakan kontingensi. Ini saya harapkan teman-teman sudah hafal kalau yang nominal itu seperti apa, ordinal itu seperti apa, interval atau rasio itu seperti apa, gitu ya. Kalau datanya ordinal, maka dapat digunakan Spearman rank atau Kendall-Taub. Kalau bentuknya interval atau rasio, dapat digunakan produk momen, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Yang akan kita pelajari untuk hitungannya adalah yang koefisien kontingensi, berarti untuk data yang sifatnya nominal. Data nominal seperti apa? Coba teman-teman langsung jawab di dalam grup WhatsApp kita. Next ada uji koefisien kontingensi. Di sini merupakan uji statistik untuk menganalisis keeratan hubungan antar variabel yang tergolong jenis statistik non-parametrik menggunakan data berskala nominal gitu ya. Berkaitan erat dengan uji chi-square. Nilai hasil uji koefisien kontingensi berkisar antara 0 sampai dengan 1, yang menunjukkan keeratan hubungan antar dua variabel yang diujikan, variabel bebas dan variabel terikat, variabel Y dengan variabel X. Nah, kita masuk ke contoh. Oke, di sini ada masuk ke formulanya dulu untuk rumusannya, teman-teman bisa lihat. Untuk koefisien kontingensi, rumusnya adalah akar dari X kuadrat atau X square atau yang biasa disebut dengan nilai chi-square dibagi dengan N. N itu adalah jumlah populasi ditambah dengan nilai chi-square.
Nah, untuk mendapatkan nilai chi-square sendiri, kita harus dapetin dulu nih yang namanya sigma antara FO dikurangin dengan FE yang dikuadratkan. FO merupakan frekuensi dasar atau amatan, sedangkan FE adalah frekuensi estimate atau yang diharapkan. Nah, untuk melihat DF itu nanti teman-teman akan gunakan pada saat melihat tabel. DF itu dapat dilihat di sini. Caranya adalah baris dikurang 1 dan kolom dikurang dengan 1. Gitu ya. Baris itu yang horizontal, yang ke samping, kolom itu yang ke bawah gitu, yang vertikal. Oke, di sini ada contoh, kita baca dulu. Dilakukan penelitian untuk melihat apakah ada hubungan antara profesi pekerjaan dengan jenis olahraga yang digemari. Profesi dikelompokkan menjadi 4. Di sini kita gunakan hanya ada 4 profesi, yaitu yang pertama dokter, pengacara, dosen, dan bisnismen. Salah ya tulisannya. Jenis olahraga dikelompokkan menjadi 4. Nah, variabel selanjutnya adalah jenis olahraga. Dikelompokkan juga menjadi 4, yaitu ada golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Data amatan berarti ini dapat dikatakan sampel ya, N. N-nya adalah 282. Nah, rinciannya seperti ini. Dokternya ada 58, terus pengacaranya 75, dosennya 68, bisnismennya 81. Profesi dan jenis olahraga keduanya adalah data nominal dan dapat dikategorikan, gitu ya. Dia berarti sifatnya adalah data nominal atau kategorikal. Dari profesi yang satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih baik maupun sama seperti jenis olahraganya. Golf, tenis, bulu tangkis, sepak bola nggak ada yang lebih dapat dikatakan lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, tahapan selanjutnya setelah kita bisa lihat di sini kita dapatkan udah nilai N-nya. Lalu selanjutnya kita akan buat judul penelitiannya dari contoh soal di atas. Di sini dapat kita katakan bahwa judulnya adalah hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Berarti dapat dikatakan di sini jenis profesinya adalah variabel X dengan jenis olahraganya adalah variabel Y. Ya. Nah, rumusan masalahnya juga kita harus buat. Apa sih yang kita mau ketahui dari analisis hitungan kita ini? Kita mau lihat, mau ada nggak sih hubungannya antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi? Nah, caranya gimana kita dapat mengetahui hal ini? Kita harus menyusun yang namanya hipotesis. Hipotesis itu pasti terdiri dari 2. Yaitu ada HO dan juga ada HA. Nah, HO itu adalah tidak ada, pasti dia H0 atau hipotesis 0 dikatakan bahwa tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Sedangkan H alternatif atau hipotesis alternatif dikatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Gitu ya. Sampai sudah menentukan hipotesis, selanjutnya kita akan menentukan kriteria kapan dia diterima hipotesisnya, kapan dia ditolak. Nah, di sini berdasarkan hal tersebut, kita dapat merumuskan kriteria pengujian hipotesis. HO diterima bila harga chi kuadrat atau chi kuadrat chi square hitung lebih kecil dari tabel, dan HO ditolak bila harga chi kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan harga tabel. Kita lihat untuk perhitungannya. Pada saat kita mau mencari nilai koefisien kontingensi dan juga nilai chi square, kita membutuhkan apa aja sih? Yang pertama, kita baru bisa menghitung variabel atau koefisien kontingensi kalau kita udah punya x kuadrat atau x square atau chi square. Pada saat kita mau menghitung chi square, kita lihat apa yang kita butuhkan. Kita butuh FO, FE, terus ada FO min FE, lalu ada FO min FE kuadrat. Sama seperti minggu lalu, untuk perhitungan kita akan menggunakan tabel untuk mempermudahnya.
Nah, ini adalah data FO atau data real atau data dasar. Di sini teman-teman juga diketahui dari tadi bahwa N-nya adalah 282. Yang mana kita tahu bahwa jumlah dokter tadi ada 58, pengacaranya 75, dosen 68, dan bisnismen 81. Dari dokter, ternyata yang menyukai golf ada 17, tenis ada 23, bulu tangkis ada 12, sepak bola ada 6. Gitu ya. Jadi kita buatkan tabel untuk mempermudahnya. Dari data analisis kita dapatkan data ini. Nah, ini adalah data FO atau data real gitu. Dari pengacara juga didapatkan ternyata yang suka golf ada 23, yang suka tenis ada 14, yang suka bulu tangkis ada 26. Sepak bola ada 12, dan seterusnya. Nah, jumlah ini nominalnya tetap sama di 282. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis, kita akan menghitung FE-nya. Ini kita udah dapat nilai FO, sekarang cari nilai FE. Caranya gimana? Nah, untuk mengetahui nilai FE, pertama kali dihitung berapa persen dari masing-masing sampel yang menyenangi jenis olahraganya. Caranya gimana? Untuk mendapatkan persentase nilai ini, yang pertama caranya adalah total dari jumlah olahraga dibagi dengan nilai sampel keseluruhan gitu ya, dibagi dengan ruang sampelnya. Yang pertama 80 bagi 282 0,284. Ini juga sama. 70 dibagi dengan 282 0,248. 52 juga dibagi dengan 282 adalah 0,184. Selanjutnya frekuensi harapan. Nah, di sini kita sudah tahu tadi frekuensinya ya, FE-nya kita sudah tahu untuk presentasi-presentasinya. Selanjutnya kita akan hitung untuk rinciannya. Nilai-nilai ini 16,45, 21,27 didapatkan dari presentase masing-masing jenis olahraga dikali dengan jumlah sampel masing-masing jenis profesi. Ya. Di sini rinciannya teman-teman bisa lihat untuk yang golf tadi kita sudah dapat presentasinya ternyata 0,284 dikalikan dengan profesinya masing-masing. 0,284 dikali dengan tadi untuk data amatan dokter ada 58, pengacara 75 dan seterusnya. Kita dapat nilai ini akan kita masukkan ke dalam tabel gitu ya. Kita masukkan ke dalam tabel FE ini. Untuk tenis juga sama. Perlakuannya sama untuk semua jenis olahraga gitu ya, dicari satu-satu. Golf dicari, tenis dicari, terus bulu tangkis juga, sepak bola pun sama. Lalu kita masukkan ke tabel yang lebih rinci lagi. Oke, kita sudah dapat nilai FO dan nilai FE-nya masing-masing untuk profesi dan untuk jenis olahraganya. Lalu apa yang akan selanjutnya kita cari atau kita hitung, yaitu kita mau cari nilai FO dikurang dengan FE yang dikuadratkan, hingga nanti kita bisa mendapatkan nilai chi-square. Oke, ini adalah tabel chi-square. Di sini saya bagi jadi dua-dua untuk profesinya. Dapat di sini dokter, teman-teman juga bisa nanti akan saya berikan untuk Excel perhitungannya agar lebih mempermudah. FO dikurang FE ini ya, dari sini teman-teman. Terus FO dikurang FE kuadrat, berarti dari sini dikuadratkan. FO dikurang FE dikuadratkan dibagi FE, berarti ini dibagi dengan FE, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita di sini sudah dapat nih nilai untuk X kuadrat atau nilai chi-square gitu ya. Ini kan rumusnya adalah sigma FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Oke, ini kita sudah dapat nilai chi-square yang pertama untuk profesi dokter, ini untuk yang pengacara, ini untuk yang dosen, ini untuk yang bisnismen. Nah, di sini kita dapatkan nilai chi-square masing-masing setiap profesi, maka akan kita jumlahkan keempatnya gitu ya. Dokter, pengacara,
dosen, dan bisnismen. Kita dapat nilai chi-square-nya adalah 29,864. Ini yang disebut dengan chi-square hitung atau x-square hitung. Lalu kita mau lihat nih, untuk cari chi-square tabel, tadi rumusnya ada di depan ya. Untuk mencari nilai tabel adalah B1 dikurang K1, baris 1 dikurang kolom 1. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di sini kita punya berapa kolom untuk jenis profesi 1, 2, 3, 4. Barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kolom dan baris sama-sama 4. Oke, berarti untuk rumusnya dimasukkan DF sama dengan B dikurang 1 atau baris dikurang 1, kolom dikurang 1. 4 dikurang 1 sama-sama 4 dikurang 1 karena baris dan kolom jumlahnya sama. Gitu ya. 4 dikurang 1, 3, 3 dikali 3, 9. Oke. Di sini kita ada modal untuk mencari nilai dari tabel chi-square. Ini adalah nilai DF yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan menggunakan alfa. Kenapa di sini digunakan 5%? Akan saya jelaskan sedikit. Alfa adalah nilai kesalahan yang dapat ditolerir oleh si peneliti. Pada penelitian sosial normalnya memang di 5-10%, teman-teman. Nah, pada saat kita penelitian sains atau kedokteran, itu hanya diperbolehkan 2%. Gitu ya, tergantung dengan bacaan ataupun sumber yang mana yang digunakan. Di sini saya gunakan 5%, jadi alfanya kita dapat 5% dan DF-nya adalah 9. Gitu. Kita akan lihat di tabel. Di sini kita lihat pada saat DF 9 ini ya, dan nilai alfanya 5% atau 0,05. Berarti dapatnya berapa ini ya? 16,9190. Oke. Nah, di sini tadi ada kriteria perhitungan. Kita dapat nilai chi-square hitung. Nah, ini adalah nilai x-square tabel. Kita lihat untuk kriterianya tadi ya. HO diterima bila harga nilai chi kuadrat itu lebih kecil. Itu HO-nya diterima. Berarti kalau sebaliknya akan ditolak. Kita lihat nilainya apakah HO hitung lebih besar daripada yang tabel. Ternyata nilai X hitung lebih besar daripada tabel. 29,864 lebih besar dari 16,914 gitu ya. Maka HO ditolak. Oh, kalau HO ditolak berarti HA diterima. HA diterima gimana bunyinya? Yaitu ada hubungan yang positif dan signifikan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Kita sekarang mau lihat berapa sih keeratannya. Kita masukkan ke dalam rumus kontingensi. Rumusnya adalah akar dari x kuadrat atau x square dibagi dengan n plus x square. Kita dapat tadi ya, x square-nya udah masuk, terus n-nya 282. Diselesaikan dulu yang di sini, gitu ya, baru diakarkan. Ini kelebihan akarnya. Kita dapat nilainya adalah 0,31. 0,31 berarti berapa? Apa? Kita bisa lihat di pedomannya tadi. Kalau 0,31 berarti berada di range yang mana? 0,31 berada di range nomor 2, dikatakan lemah. Oke ya, sekarang kita lihat nih presentasi kecenderungan masing-masing profesi akan olahraga yang disenangi. Nah, untuk nilai presentase, ini caranya adalah nilai dari 17 dibagi dengan keseluruhan. 23 dibagi dengan keseluruhan, 12 dibagi dengan keseluruhan, 6 dibagi dengan keseluruhan. Gitu ya. 17 dibagi dengan 58, dapatlah 29,31 sekian, gitu. Pengacara pun sama perlakuannya, dosen pun sama, bisnismen pun sama.
Nah, kesimpulannya kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya dokter paling tinggi adalah di tenis, ternyata pengacara paling tinggi di bulu tangkis, dosen paling tinggi ternyata di sepak bola, bisnismen ternyata di golf. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ujikan datanya di aplikasi hitung statistik. Masih kita gunakan IBM SPSS. Oke, ini adalah data kontingensinya ya. Jadi harus disusun berdasarkan dengan variabel ya. Kita punya 2 variabel. Kita akan inputkan. Kita berikan dulu untuk pengkodeannya. Ini bebas aja teman-teman. Boleh ditaruh di bisnismen 1 atau misalnya di dokter dikasih nomor 2, itu bebas aja, terserah. Karena kita adalah menggunakan data nominal. Jadi antara nomor 1, 2, 3, 4 ini tidak ada nilainya, alias hanya kategorikal saja. Sama dengan olahraga gitu juga ya. Nah, setelah kita berikan pengkodean di sini, lalu akan kita lakukan penginputan datanya. Pertama, kita buatkan kolom untuk profesi, ini kan variabel X dan olahraga variabel Y. Dokter di sini akan kita inputkan dengan kode 1 sebanyak 58. Oke. Jadi di sini kita inputkan 1111 karena kodenya 1 sampai 58. Gitu ya. Selanjutnya untuk yang kode 2222 untuk pengacara sampai dengan berapa tadi? Jumlah sampelnya 75 dan seterusnya. Oke, kalau sudah data ini akan kita kopikan ke dalam IBM SPSS-nya. Ingat, di sini ada data view dan ada variable view. Data view untuk paste, lalu variable view untuk setup. Ini adalah variable X, ini adalah variable Y. Desimalnya tidak ada ya, 0. Tadi variabel Y adalah profesi dan variabel X nih profesi, variabel Y-nya olahraga. Nah, lainnya nih boleh disesuaikan aja, right, center atau mana terserah kalian. Measure-nya di sini kita pakai nominal. Jangan lupa. Kita kembali lagi ke data view, kita akan ujikan. Kita mau lihat nilai kontingensinya dan nilai chi-square-nya. Oke, di sini kita pilihnya adalah analyze. Kalau kemarin kan kita pilihnya analyze regression linear kan untuk lihat regresi linearnya. Nah, sekarang kita pilihnya analyze descriptive statistik terus cross steps. Kita masukkan ke mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Lalu di bagian statistik di sini kita pilihkan chi-square tentu saja dan kontingensi koefisien. Mana yang kita mau lihat ya? Yang kita butuhkan di checklist. Lalu di bagian sel di sini kita pilihnya observe, sudah di auto checklist, dan expected. Oke, kalau sudah kita pilih continue, lalu tinggal pilih OK. Oke, di sini kita dapatkan nilai chi-square dan nilai kontingensi koefisien, gitu ya. Tinggal teman-teman cek dengan perhitungan yang tadi apakah nilainya sudah benar di chi-square 29,864 dan di kontingensinya 0,309. Paling bedanya tipis-tipis gitu. Oke. Teman-teman tolong pahami untuk materi minggu ini mengenai korelasi lanjutan dan kontingensi. Jika ada yang mau ditanyakan, sangat dipersilahkan teman-teman, silakan ditanyakan di grup. Dan jangan lupa jawab pertanyaan yang ada di tengah sesi tadi. Oke, wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.